Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana cara proses penjadwalan pada CPU ya. Langsung saja kita ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Alifin. Oke, penjadwalan. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari sistem operasi. Semua resources komputer dijadwalkan sebelum digunakan. Jadi contohnya kalau kita menggunakan dua aplikasi secara bersamaan, itu sebenarnya tidak digunakan secara bersamaan. Jadi itu ada priority-nya. Jadi kalau priority-nya lebih baik atau priority 1 itu akan dijalankan lebih dahulu. Yang kedua itu akan di-minimize. Oke, next. Oke, algoritma pemrograman. Di sini kita bisa lihat kita memiliki 4 algoritma pemrograman, yaitu FCFS, SJF, RR, dan priority. FCFS merupakan first come first serve. Siapa yang tercepat maka dia yang pertama. Lalu kita mempunyai shortest job first, yaitu memiliki dua tipe scheduling, preemptive dan non preemptive. Lalu round robin, algoritma yang menggunakan time sharing, dan priority. Sesuai dengan namanya, algoritma ini menggunakan prioritas. Next. Oke, yang pertama kita masuk ke FCFS, first come first serve. Oke, pertama, proses yang FCFS ini, proses yang pertama kali minta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi kalau kalian datang lebih dahulu, nanti kalian akan dilayani terlebih dahulu. Oke, yang kedua, ketika proses mendapatkan jatah waktu CPU, maka proses dijalankan sampai selesai atau sampai proses tersebut melepaskannya. Jadi, ketika si program A itu jalan terlebih dahulu, itu akan melakukan sampai selesai, baru program kedua dijalankan. Oke, next. Konsepnya seperti ini, seperti kita bangun tidur ya. Jadi kayak keseharian kita, jadi kita misalnya jam 6 kita sarapan, jam 6 sampai jam 7 sarapan, lalu jam 7 kita berangkat sekolah karena sarapan sudah selesai, lalu lanjut ke 7.15 itu upacara sekolah, lanjut lagi sampai selesai, jam 1 itu pulang sekolah. Oke, seperti itu cara kerjanya. Next akan dijelaskan oleh Saudara Mario. Ya, yang kedua adalah SJF atau shortest job first. Ya, oke. SJF ini memiliki dua tipe preemptive, yang artinya pada saat proses sedang menggunakan CPU, maka CPU dapat diambil alih oleh proses lain. Dalam hal ini harus selalu dilakukan perbaikan data. Dan yang kedua adalah non-preemptive. Jika proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan membawa CPU melepaskannya atau berhenti. Berikut ini adalah contoh tabel SJFF preemptive. Jika prosesnya P1, waktu sampainya adalah 0.0, maka burst time atau waktu prosesnya adalah 7. Dan seterusnya seperti itu. Dapat dilihat ini ada tabelnya. Untuk mencari average waiting time-nya, kita bisa menjumlahkan jumlahin apa sih berarti ya? Nilai sebuah proses. Nilai proses ya? Ya. Nilai sebuah proses. Oke. Untuk mencari average waiting time-nya, kita bisa menjumlahkan proses time-nya, habis itu lalu dibagi dengan jumlah prosesnya, maka akan ketemu average waiting time-nya. Untuk yang selanjutnya adalah yang non-preemptive. Jika waktu kedatangannya sama, maka kita dapat mencari average waiting time-nya dengan cara menambahkan waktu prosesnya dibagi jumlah prosesnya, lalu akan ketemu average waiting time. Untuk waktu kedatangan yang tidak sama, jika waktu kedatangannya tidak sama, maka kita akan menyelesaikan proses 1 dulu dengan waktu 10 detik sampai selesai, baru akan dilanjutkan dengan proses 2 dengan waktu 2. Jadi dengan total 12 detik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan Mas Nanang. Oke, jadi penjelasan selanjutnya adalah round robin nih. Nah, jadi tolong di next dulu. Next. Di next dulu. Ya. Jadi cara kerja round robin itu sesuai dengan namanya. Jadi round robin itu dia itu ibaratnya sebagai gear ya. Dia mempunyai semua sisinya itu sama gitu.
Nah, sisinya ini kita sebut saja dia sebagai quantum time. Nah, quantum time itu adalah waktu proses. Nah, ini adalah keuntungan dari round robin. Dia mempunyai keseragaman waktu. Nah, sedangkan kelemahannya itu kalau quantum time-nya agak lebih besar, maka pergantian prosesnya itu bahkan akan lebih sedikit gitu. Jika quantum time-nya terlalu kecil, maka pergantian prosesnya itu akan semakin banyak dan waktunya yang terbuang itu juga semakin banyak. Nah, di round robin ini dia itu mempunyai syarat yaitu ada CPU. Jika proses CPU burst kurang dari quantum time, maka proses akan melepaskan CPU. Jika telah selesai digunakan, maka CPU dapat digunakan oleh proses yang lain gitu. Nah, jika proses memiliki CPU burst yang lebih besar daripada quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan jika sudah mencapai quantum time-nya. Jadi misal nih prosesnya itu ada 10 detik tapi quantum time-nya itu cuma 5 detik gitu. Nah, maka 5 detik selanjutnya itu akan dipindahkan ke belakang gitu. Nah, jika quantum time-nya belum habis, nah proses selanjutnya itu bakal menunggu sampai quantum time-nya habis gitu. Tolong di next dulu. Nah, ini adalah contoh dari round robin scheduling ya. Di sini ada P1, P2, P3. Nah, kita lihat dulu burst time-nya itu ada 24. Di burst time-nya itu ada 24. Sedangkan quantum time-nya itu ada 4 milisecond. Nah, selanjutnya itu adalah kita lihat nih. Itu waktunya itu dari 0. Waktu kedatangannya P1 itu 0. Tapi quantum time-nya itu cuma 4 milisecond. Jadi yang diproses itu cuma 0 sampai 4. Lalu dilanjutkan lagi sama P2 yaitu 3 detik. Nah, maka proses selanjutnya itu 3 detik. P3 juga begitu. Nah, di sini kita lihat di belakang itu ada P1 dimulai dari 10 sampai dengan 14. Nah, untuk menghitung rata-ratanya kita jumlah untuk menghitung rata-rata waktu menunggunya itu kita jumlahkan itu seluruh waktu programnya. Nah, contohnya seperti itu 6 tambah 4 tambah 7 dibagi jumlah proses. Nah, maka akan ketemu hasil. Nah, ini juga lebih sedikit memakan waktu untuk waktu menunggunya gitu, average waiting time-nya. Saya rasa hanya itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rizky. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang priority scheduling atau penjadwalan prioritas. Bisa di next. Priority sendiri dia mempunyai arti itu tiap proses diberi skala prioritas, di mana proses yang mendapatkan prioritas tertinggi mendapat jatah waktu memproses. Jadi maksudnya itu di mana nilainya lebih tinggi itu didahulukan. Untuk priority scheduling dia memiliki dua tipe, meliputi yang pertama ada preemptive, yang kedua ada non-preemptive. Preemptive sendiri contohnya di mana jika P0 akan dihentikan dulu dan CPU dialokasikan untuk P1. Sedangkan non-preemptive yaitu algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya dan meletakkan P1 pada posisi head-headway. Bisa di next. Di sini ada contoh tabel priority scheduling. Ada contohnya itu ada P1, P2, P3, P4. Dia akan diproses dalam waktu 6, ada 6, 8, 7, 3. Prioritasnya ada 4, 1, 3, 2. Kedatangannya 0. Contohnya misalnya P1 datang di waktu 6, dia akan mendapatkan prioritas ke-4. Untuk waiting time P2 itu mendapatkan sama dengan 0,
P4 sama dengan 8, P3 sama dengan 11, P1 sama dengan 18. Untuk average waiting time-nya atau penjumlahannya itu bisa ditambahkan P2 ditambah P4 ditambah P3 ditambah P1 dengan hasil 9,2 M. Seperti itu penjelasannya. Sekian dan terima kasih.